Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Oke. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Banyak silakan. Siap, baca dan amati, mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang zat dan perubahannya. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu minggu kemarin tentang jenis-jenis zat, bahwa zat itu ada beberapa jenis. Nanti kita akan bahas di sini. Coba ada yang tahu jenis-jenis zat ada berapa jenis berdasarkan wujudnya? Ada berapa? Ada 3. Oke, apa aja? Ada yang tahu ciri-ciri dari zat padat? Gimana? Bentuknya tidak berubah. Contohnya apa? Oh, bentuknya nggak berubah. Ya, ya beda kan tempat kan, mau didorong, mau gimana itu bentuknya ini. Kemudian kemudian botol. Kemudian benda cair atau zat cair, cirinya apa? Bentuknya bisa sesuai wadah. Contohnya di mana? Air mineral dalam botol. Kemudian kalau dipindah ke gelas, bentuknya gimana? Itu untuk cair. Yang ketiga untuk gas. Ada yang tahu cirinya apa? Mengisi seluruh ruangan. Di ruangan yang kita pakai sekarang ini ada di sini. Ya. Kemudian mengenai perubahan wujud zat, perubahan materi dan perubahan wujud zat, itu ada berapa aja? Ada apa aja perubahan wujud zat? Ada yang ingat ya? Perubahan wujud zat daripada cair kemudian gas. Ini sering kita temukan kan pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang paling sering kita lihat itu pada air, ya kan? Contoh air gimana berubahnya? Es, gambar itu. Misalkan es kita taruh di meja, lama kelamaan akan air kan? Ketika zat padat menjadi air, menjadi cair disebut air. Kemudian sebaliknya, air kita masukkan ke freezer, kemudian akan menjadi gas. Kemudian ada lagi dari cair ke gas, dari gas ke cair, ada lagi daripada gas padat. Nah, contoh lainnya yang kita saksikan di rumah, misalkan kita mati lampu, kita nyalain apa? Lilin kalau kita bakar, fungsinya badannya akan cair. Kemudian setelah lama kelamaan kita biarkan dia akan padat. Nah, itu
salah satu contoh dari perubahan wujud fisika. Nah, untuk memperjelasnya, Bapak ingin kita mengadakan sebuah percobaan untuk melihat di sana tentang perubahan wujud, kemudian juga terkait dengan materi kemarin tentang jenis-jenis zat. Di antaranya zat itu kan ada zat tunggal, ada campuran. Kita akan membahas juga tentang campuran karena kemarin kita sudah bahas jenis campuran. Campuran itu ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Kita akan melakukan praktik itu. Kita akan mencoba membuat suatu barang. Barangnya kira-kira apa yang untuk mewakili hal itu semua? Ini Pak, mau membuat lilin. Oke, yang paling mudah aja ya, kita coba membuat lilin. Kita coba untuk membuat lilin itu kita selesaikan. Untuk sekarang ini Bapak bagikan lembar kerjanya. Oh ya, kita bagi dulu kelompok ya. Kemarin udah Bapak tugaskan kan untuk bagi kelompok. Ini sudah duduk berdasarkan kelompok kan belum? Ya, sudah ya. Oke, satu kelompok 5 orang. Ini masih 6. Oh, enak. Oke. Satu kelompok 5 orang ya. Ini Bapak bagikan lembar kerjanya. Coba kalian diskusikan apa yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja ini. Kalian diskusikan bersama. So, silakan merapat. Sok silakan, sok rapat dibuat enak aja tempat duduknya di mana biar bisa berkumpul. Kalau warnanya bercampur, kalau sudah benar-benar cair, warnanya udah bercampur, silakan dituang, tuang aja dulu.
Awas hati-hati. Gimana ini Mas? FB itu tulis ya. Ya, ini. Itu matiin lampunya, tutup aja. Ya. Ini kalau kalian sudah bisa melaksanakan ini bisa kemarin ya. Kalian bisa buat souvenir pernikahan di sini. Kalau souvenir pernikahan kan, kalian buat ini, kalian jual, tinggal modulnya ya bikin jangan cuma. Tinggal nanti kita pembuktiannya kalau udah jadi. Kalau dibakar dinyalakan kalau dibakar terus nantinya meledak. Menggunakan barang yang ada. Ini sudah Pak. Karena kulkasnya rusak, membacanya ada yang mulai mengering. Yang rokok mulai mengering. Kelompok gula biar cepat keliling dikasih. Nah ini contoh yang udah mulai tapi yang lain juga akan sama.
Bisa dibawa pulang ya. Mana dua? Pada proses pembuatan lilin ini kita mencampurkan tadi apa saja? Lilin dengan warna apa lagi? Pewangi. Dalam proses pencampuran antara lilin dengan pewangi, ada perubahan yang kalian lihat dalam cairan lilin? Ada perubahan nggak? Waktu kalian mencampur minyak, apa jadi wangi? Pasti maksudnya secara fisik, apakah warnanya berubah? Berubah sedikit. Jadi apa? Jadi kalau kita perhatikan, sebenarnya pada pencampuran antara lilin dengan minyak itu memang ada perubahan, tapi perubahannya itu tidak terlalu kental. Seperti kita mencampurkan gula dengan air, gula dengan air, rasanya kan masih berubah, aroma berubah, tapi secara fisik dia masih bening. Itu namanya apa? Campuran apa itu? Campuran ketika terjadi antara zat dengan zat yang lain, tercampurnya secara merata. Itu namanya apa? Homogen. Yang homogen itu apa? Yang homogen itu apa? Campuran itu ada berapa sih tadi? Ada dua. Satu. Larutan. Yang dua suspensi. Yang ketiga koloid. Nah, pencampuran minyak dengan lilin ini apa? Homogen kan? Yang sifatnya homogen itu apa? Larutan. Jadi pada pencampuran minyak dengan lilin itu terjadi pencampuran yang menghasilkan larutan. Larutan minyak dengan lilin. Kemudian kita
kasih pewarna. Warna apa kita kasih? Hijau. Ketika kita kasih pewarna, ya, apa yang terjadi dengan lautan? Apa? Berubah kan? Berubah warnanya. Tapi di sana adakah sisa? Apakah tercampur dengan rata? Rata kan? Ketika tercampur dengan rata tapi ada perubahan oleh proses itu ya. Itu hasil dari kita melakukan juga di sini. Lilin sudah tercampur dengan pewangi dengan merata, yang kalau kita nanti bakar lilinnya maka akan menimbulkan aroma yang keluar wangi. Kemudian warna yang kita gunakan di sini ini pewarna tidak alami, tapi ini pewarna makanan sehingga aman, jadi tidak akan menjadi keracunan. Ini silakan kalau kalian mau pakai atau kalian mau perbanyak juga silakan. Jadi peluangnya ini besar. Kalau kalian mau, ini masih banyak senakan yang lucu. Ini kan baru satu bentuk. Kalian bisa membuat bentuk-bentuk yang lainnya. Kalian bisa menambahkan ornamennya, pakai minyak putih atau apa itu bisa. Dan ini untuk kalian bisa jadikan proyek wirausahaan. Oke, jokesitnya sudah selesai. Ada yang mau presentasi sekarang? Kalau tidak ada, kita nanti di depan kita pertemuan selanjutnya kita presentasikan hasil dari pekerjaan kita sekarang. Jadi disiapkan untuk minggu depan. Silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Silakan. Untuk pertemuan ini, pelaksanaan proyek hari ini, alhamdulillah berhasil. Lilinnya sudah mengeras semua. Itu silakan kalian coba di rumah, kalian nyalain wangi atau tidak. Kalau tidak wangi, nggak sedap. Tapi kalau kita hasil di sini, rasanya insya Allah wangi. Ruangan ini udah wangi banget. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil dari proyek tadi sudah kita simpulkan bahwa ada 3 perubahan wujud yang kita lihat dalam proses pembuatan lilin ini. Yang pertama wujudnya padat, awalnya dalam bentuk parafin, kemudian cair, setelah dipanaskan parafin menjadi cair, kemudian kembali mengeras setelah didinginkan, sudah jadi dalam bentuk lilin aroma rapi. Yang kedua, pada proses pencampuran ini ada terjadi 2 campuran, 2 jenis campuran pada pembuatan lilin aroma rapi ini. Yang pertama itu adalah nalika, di mana minyak esensial dengan cairan lilin ini dicampurkan menghasilkan larutan yang homogen, disebut dengan larutan. Yang kedua, pencampuran antara zat pewarna dengan larutan lilin tadi untuk menghasilkan campuran yang berjenis organik. Di mana tidak campuran yang heterogen tapi terdiskresi dengan sempurna sehingga tidak ada ampas. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek pembuatan lilin aroma rapi ini. Untuk pertemuan minggu depan itu job sheet-nya diselesaikan, kemudian kalian lengkapi dengan membaca literatur
dengan membaca buku untuk melengkapi hasil-hasil praktikum yang tadi kita buat. Kemudian kalian juga boleh mengambil dari internet, dari artikel. Untuk tesnya nanti kita laksanakan, nanti Bapak share tesnya melalui Google Form. Nanti Bapak bagikan linknya, kalian juga awal. Ketuanya silakan, siapa? Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari sekolah kelas 10. Ingin mempresentasikan unit aromaterapi. Pertama-tama awalnya kompos, terus 2 buku, 3 kimia, 4 notek, 5 beringas, 6 cetakan itu, berikut parafin, esensial oil, pewarna, susu, minyak goreng. 2. Berikut anggotanya. Yang 1, ada dokumennya memberi keterangan. 2. Bisa mencatat. 3. Rizki menggunakan kompor. 4. Iqbal menentukan bahan. 5. Aldi mengeluarkan warna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bapak. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Yang mau bertanya? Oh iya, ada dari kelompok 1. Kelompok 2 ya, kelompok 1 yang presentasi sore. Oke, kelompok 1 yang mau bertanya silakan berdiri. Jelaskan perubahan zat apa saja yang terjadi pada saat perubahan diri aromaterapi. Oke, bisa dimulai. Jelaskan perubahan zat apa saja yang terjadi pada saat perbuatan diri aromaterapi. Oke, pertanyaan pertama dari kelompok 2. Ada lagi? Oke, pertanyaan kedua dari kelompok 3 silakan. Perubahan hujan. Kedengaran? Kelompok 4 tidak ada? Tidak ada. Oke, silakan untuk dijawab kelompok 1. Sini Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Ya, kelompok 1 lagi ya. Saya akan menjawab dari kelompok 1. Tidak, karena yang berubah hanyalah bentuk saja hilangnya. Jadi kedua dan ketiga. Oke. Kelompok 4 gimana jawabannya? Oke. Kelompok 1 gimana? Tadi pertanyaannya ketika air dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda, apakah termasuk tidak ya? Kalau salah ya. Itu tadi jawabannya bukan ya, bukan perubahan
Kenapa bisa terjadi perubahan berat? Itu karena kita tidak bisa mempertahankan produknya pada kondisi tertentu itu ya. Lanjut untuk presentasi kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masukkan pewangi secukupnya, aduk hingga merata. Masukkan pewangi secukupnya, aduk hingga merata, dan tambahkan campuran tuangkan lilin ke dalam gulakan. Yang kedua, tuangkan secukupnya ke dalam cairan lilin dan tunggu hingga mengeras. Data pengamatannya yaitu lilin pada kosong merupakan hubungan fisika. Lilin dipanaskan merupakan fisika. Cairan lilin digunakan perubahan fisika. Pembakaran gas untuk memanaskan lilin perubahan kimia, dan suhu lilin merupakan perubahan kimia. Pembahasannya, pada kegiatan pembuatan lilin aromaterapi menjadi perubahan berbeda dan tidak padat lilin dan air dengan proses pemanasan kemudian menjadi padat kembali setelah lilin. Pada proses lilin aromaterapi terjadi percampuran antara cairan lilin dengan esensial oil dan pewarna. Campuran antara cairan lilin dan esensial oil merupakan lambang kandungan karena bersifat homogen, sementara campuran lilin dan pewarna merupakan koloid karena sifatnya yang heterogen, namun tercampur dengan rata. Prosedur bekerjanya dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi kelompok 3 ini sangat umum ya, sangat umum dan jelas. Tapi silakan kelompok lain ada yang ditanyakan. Pada pembuatan lilin ini, perubahan apa yang terjadi fisika atau kimia? Jelaskan Bapak. Pada proses pembuatan lilin aromaterapi hanya terjadi perubahan fisika antara keluar atau diamati kuman atau tenaga melalui saluran kimia saja atau dari penampilan luarnya. Jadi perubahan secara fisika tidak merubah komposisi kimianya dalam suatu zat benda. Perubahan ini tidak sama sekali mengubah materi atau membentuk zat baru pada sebuah. Sifat khusus perubahan ini dapat beda atau diamati perubahannya dari luar atau fisiknya dan dapat kembali menjadi keadaan semula seperti sebelum zat tersebut berubah. Pertanyaan selanjutnya. Menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pada proses pembuatan campuran cairan lilin dan minyak esensial ini termasuk campuran
lilinnya. Tapi yang terjadi perubahan signifikan itu pada pembakaran kompor, pembakaran di kompor spiritus ya. Karena yang kita gunakan kemarin ada spiritus gel. Itu ketika kita nyalakan spiritus gel itu lama-lama bulan kemana? Itu terjadi perubahan dari spiritus gel itu dari cair yang sudah digelkan dari mana menjadi gas. Jadi hilang tidak bisa kembali lagi menjadi spiritus. Itu perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika kemarin yang lilinnya itu ya, kita cairkan kembali lagi menjadi tanah. Fisik itu tetap ada. Tapi kalau kimia itu hilang. Kemudian ketika jadi lilin, sumbunya maka ketika bakar sumbunya akan keluar lagi. Ya, karena terjadi pembakaran terjadi arang. Dan itu juga akan hilang. Itu yang namanya perubahan. Kalau perubahan kita biarpun pada air, kita masak air nih. Kita masak air, kita panaskan terus sampai mendidih, tengkolak kalau bahasa Sundanya. Itu air kan kalau kita panaskan terus akan hilang menjadi uap. Ketika kita menggunakan suatu alat, ventilator, itu sebuah pun akan kembali menjadi air. Lagi, bukan perubahan kimia, perubahan kimia. Terjadi terjadi pembakaran, pemanasan, itu dia. Jadi menjadi zat yang harum. Kalau kita jelas. Terus nanti campuran lilin dan minyak esensial itu bisa lakukan kan dalam campuran ada 3 ya. Pertama larutan, kedua koloid, versus esensial. Kenapa larutan? Karena ketika pencampuran minyak esensial dan cairan minyak dan lilin tercampur secara merata dan tidak ada perubahan warna, hanya ada perubahan satu dengan. Oke, itu untuk kelompok 3. Kelompok 4 Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan pembahasan. Pada kegiatan pembuatan lilin aromat api terjadi perubahan zat dari zat padat menjadi zat cair dengan proses pemanasan, kemudian menjadi padat kembali. Proses pemanasan setelah lilin dingin, proses pembuatan lilin aromat terapi menjadi pencampuran antara cairan lilin dan esensial oil. Perubahan karena bersifat homogen. Sementara campuran lilin dan pewarna merupakan koloid karena sifatnya yang heterogen karena tercampur secara raya. Proses kerjanya panaskan lilin sampai mencair. Setelah lilin mencair, tambahkan esensial oil secukupnya.
aduk hingga rata. Selanjutnya masukkan zat pewarna yang aman, kemudian tuangkan campuran percetakan. Dulu kenapa kacamatanya nggak dipakai? Jadi susah. Oke, itu presentasi dari kelompok Bapak. Mohon maaf ya, itu dulu mungkin karena saking problemnya kacamatanya tidak beda. Jadi membacanya nggak kelihatan. Dosa grogi kita belajar untuk bicara di depan yang maaf. Siapa tahu nanti kalian belajar untuk public speaking. Oke, itu pemaparan dari kelompok 4 yang mungkin agak kurang jelas karena tadi bacanya sampai di kelihatan. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 4 silakan. Oke, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Saputra, perwakilan dari kelompok 3 Pada proses pembuatan campuran cairan lilin dan pewarna ini termasuk campuran jenis apa, jelaskan dan mengapa? Terima kasih. Silakan. Yang lain? Ada lagi yang bertanya? Kelompok 4. Silakan kelompok 2 mau bertanya. Saya dari kelompok 2 mau bertanya. Pada proses pencampuran cairan lilin dan esensial oil sudah tercium bau wangi dari minyak. Apakah ada proses perubahan di sini? Terima kasih. Pertanyaan dengan jelas ya. Oke, silakan dijawab. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok nomor 3. Pada proses pembuatan campuran cairan lilin dan pewarna ini termasuk campuran Bagaimana? Andre, pertanyaannya? Jawab. Oke. Kelompok 2 juga. Ya, ada beberapa hal yang perlu Bapak kan. Sebenarnya Bapak kemarin melihat laporan itu sudah jelas, tapi di sini dari secara kalau Bapak lihat tadi untuk hasil presentasi yang paling itu dari kelompok ya. Tapi kalau dari hasil laporan yang Bapak kemarin lihat, yang kita cuma mungkin di sini cara berbicaranya yang nah, cuma di sini yang belum Bapak lihat masih sedikit kurang itu kalian tidak mencantumkan daftar pustaka. Artinya kalian mengambil teori-teori untuk laporan
kalian pakai buku apa? Kalian cantumkan di sana. Jadi kalian tidak asal, jadi untuk proses ilmiah kan kalian tidak boleh asal mengambil teori kalian sudah merupakan para ahli yang tertuang di dalam buku atau dalam artikel ilmiah itu. Jadi nanti diperbaiki lagi. Jadi disempurnakan lagi ya laporannya. Nah, kemudian presentasi tadi, laporan tadi kalian buatkan dalam bentuk PPT. PPT PowerPoint. Ini supaya nanti kalian pas presentasi bisa langsung menampilkan. Jangan tadi kayak dulu ya, karena yang dipegangnya adalah teks, kebetulan kacamata dari pakai. Ya kalau dilihat PowerPoint kan hurufnya gede-gede itu ya kelihatan. Oke. Itu mungkin koreksi dari Bapak ingin tahu dengan pembelajaran seperti ini rasanya kalian gimana? Apakah lebih senang? Apakah gimana? Senang ya? Apakah membosankan? Iya. Kan kita biasanya belajar gurunya di depan menjelaskan, kalian mendengarkan. Kalau dengan cara seperti ini lebih Senang Pak. menyenangkan ya. Baik. Ya semoga nanti ini bisa menjadi refleksi buat Bapak khususnya, umumnya ya juga untuk menerapkan model-model pembelajaran yang menyenangkan. Nanti tugasnya itu ya untuk pertemuan selanjutnya kalian buat laporannya dalam bentuk PowerPoint dan disempurnakan lagi laporannya masalah literaturnya atau buku-buku yang kalian pakai sampingkan. Gitu ya? Oke. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita masuk di umur. Untuk silahkan.